Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Data Pioneer akan mempresentasikan proyek yang sudah kami buat selama kurang lebih 3 minggu yang berjudul klasifikasi resiko diabetes menggunakan random forest. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kami. Saya Raja Fawijana Prajinata 2343054. Perkenalkan, nama saya Sarah Rahmat dengan NIM 2343113. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renisma dengan NIM 2343001. Perkenalkan, nama saya Arif Nudrayat dengan NIM 2343101. Kita masuk ke latar belakang. Diabetes adalah salah satu penyakit kronis yang dapat dicegah apabila resiko pasien dapat diketahui sejak dini. Untuk itu, analisis data kesehatan dengan metode klasifikasi sangat membantu dalam memprediksi apakah seseorang beresiko diabetes berdasarkan karakteristik medisnya. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana memprediksi resiko diabetes berdasarkan data medis pasien. Yang kedua, faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap resiko diabetes. Dan yang ketiga, bagaimana menghasilkan output prediksi yang dapat membantu deteksi secara praktis. Tujuan proyek ini adalah membangun model klasifikasi untuk memprediksi resiko diabetes dan memberikan insight faktor-faktor yang mempengaruhi resiko. Dataset yang kami gunakan adalah Kaggle, jumlah sampelnya ada 768 dan ada 8 fitur. Nah, ini adalah fitur-fitur di dalam dataset. Jenis model yang kami gunakan adalah kelas supervised learning dengan model klasifikasi. Kami menggunakan algoritma random forest karena akurasinya tinggi, robust terhadap data bising, dan dapat menangani fitur yang beragam. Rencana processing kami adalah mengecek missing value, fitur scaling, fitur selection, train test fleet, dan penanganan outlier. Rencana evaluasi model yang pertama ada akurasi, precision, recall, dan F1 score. Yang kedua ada confusion matrix, dan yang ketiga adalah cross validation. Rencana output akhirnya nanti adalah hasil prediksi resiko diabetes, iya atau tidak, dan visualisasi data seperti grafik, distribusi, dan korelasi fitur. Timeline pengerjaan kami selama 3 minggu ini, dari minggu pertama kami mengumpulkan dataset dan menganalisis data awal dan processing data. Di minggu kedua kami membuat model random forest, training model, evaluasi performa model, dan pengujian model. Dan di minggu ketiga ini kami akan membuat visualisasi hasilnya dan menyusun laporan dan presentasi. Progres selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan progres minggu kedua. Yang pertama adalah tahap processing, cek missing value. Pertama, identifikasi. Mengidentifikasi nilai yang tidak wajar seperti angka 0 pada insulin atau skin thickness yang dianggap sebagai data hilang. Yang kedua adalah imputasi, mengisi nilai kosong tersebut menggunakan teknik statistik seperti mean atau median agar data konsisten. Ketiga, finalisasi, memastikan seluruh fitur memiliki jumlah missing value 0 sehingga dapat data siap bersih untuk tahap modeling. Fitur scaling, setiap kolom frekvensi, glukos, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, breath function, X telah diubah skalanya. Nilai tidak lagi dalam satuan asli, melainkan dalam bentuk nilai relatif terhadap rata-rata dan standar deviasi data. Angka positif berarti nilainya di atas rata-rata, angka negatif berarti di bawah rata-rata, dan nilai mendekati 0 berarti dekat dengan rata-rata. Proses ini biasanya menggunakan standar Square atau Z-score. Tujuannya agar semua fitur berada pada skala yang sama sehingga model machine learning tidak bias terhadap fitur dengan nilai besar. Fitur selection, glukos 0,274 adalah fitur paling berpengaruh dalam prediksi kontribusi terbesar, disusul oleh BMI, diabetes,
pregnancy function, dan age. Fitur memiliki thickness dan fresh memiliki pengaruh paling kecil. Train test split. Hasil ini menunjukkan pembagian dataset untuk fase pembelajaran dan pengujian. Pembagian data total 768 data dibagi menjadi 80%, data training 614 data untuk melatih model dengan 20%, data testing 154 data untuk mengevaluasi model. Konsistensi proporsi. Persentase label target diabetes versus non-diabetes tetap seimbang di kedua kumpulan data, sekitar 65% dibanding 35%, memastikan model diuji pada kondisi yang adil. Saya akan menjelaskan progres minggu ketiga. Karena sebelumnya teman saya sudah menjelaskan progres dari minggu ke-1 sampai minggu kedua. Oke. Yang pertama di sini ada tahap pembuatan model, yaitu training model. Yang pertama itu mendefinisikan model atau training modelnya. Di sini kami menggunakan random forest klasifikasi. Dengan itu kami sebelumnya sudah training modelnya, kemudian kami lanjut nge-trainingnya menggunakan random forest. Setelah kami training menggunakan random forest, kami lakukan grid search atau tuning model kurang lebih itu selama 15 sampai 30 menit. Setelah itu lanjut ke evaluasi model. Yang pertama itu metrik utama. Di sini ada beberapa gambar. Yang pertama itu saya jelaskan yang metrik utama, yaitu model menghasilkan akurasi 76,6% dan F1 skornya 67,3%, yang menunjukkan performa yang cukup yang seimbang dalam mendeteksi kelas diabetes dan non-diabetes. Confusion matrix yang nomor satunya itu berhasil memprediksi 81 data sebagai non-diabetes secara akurat. Yang kedua itu berhasil memprediksi 37 data sebagai diabetes secara akurat. Kemudian lanjut ke cross validation-nya. Hasil validasi silang menunjukkan stabilitas model dengan rata-rata akurasi di angka 78,2%. Menandakan model memiliki kemampuan generalisasi yang baik pada data baru. Lanjut ke tes contohnya. Di sini kami udah menyiapkan 5 contoh data pasien lain yang bukan dari dari dataset sebelumnya. Contoh pertamanya itu ada pasien 1 wanita 58 tahun. Kemudian pasien 2-nya itu ada wanita 25 tahun, pasien 3-nya itu wanita 45 tahun, pasien 4-nya wanita 32 tahun, pasien 5-nya itu ada wanita 65 tahun. Kemudian setelah kami buat contoh lainnya, kemudian kami masukkan itu datanya itu dengan mengambil top fiturnya. Setelah kami masukkan datanya itu akan terdapat prediksinya seperti ini, yang dimana pasien 1 itu prediksinya diabetes itu rendah dengan probabilitasnya itu 82,9%. Jadi itu tidak dinyatakan diabetes. Kemudian pasien 2-nya itu yang wanita 25 tahun, risiko diabetesnya rendah, probabilitasnya itu 93,4% dan seterusnya. Di sini saya akan menjelaskan untuk proses minggu keempat, yaitu adalah visualisasi hasil. Seperti yang bisa kita lihat di sini, proporsi target, grafik, pie chart, dan bar chart menunjukkan distribusi pasien. Terdapat 500 pasien atau 65,1% yang tidak menderita diabetes dan 268 pasien atau 34,9% yang terdeteksi diabetes. Terus ada analisis distribusi. 4 grafik di bawah menunjukkan sebaran data berdasarkan fitur klinis seperti pregnancy age, glukose, blood pressure, dan skin thickness. Insight utama, terlihat perbedaan pada distribusi yang jelas pada fitur glukose, di mana pasien diabetes cenderung memiliki kadar glukose yang jauh lebih tinggi dibanding pasien non-diabetes. Dan terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data menggunakan algoritma random forest,
dapat disimpulkan bahwa model yang dibangun mampu mengklasifikasikan risiko diabetes dengan performa yang cukup baik. Proses pre-processing seperti penanganan missing value, fitur scaling, fitur selection, serta pembagian data secara stratified berperan penting dalam meningkatkan kualitas model. Hasil evaluasi menunjukkan nilai akurasi sekitar 76,78% dengan F1 score yang cukup seimbang, menandakan model mampu mengenali pasien berisiko diabetes maupun tidak berisiko diabetes secara relatif stabil. Fitur glukose, BMI, diabetes predike, function, dan age terbukti menjadi faktor paling berpengaruh dalam prediksi risiko diabetes. Dengan demikian, model Random Forest ini berpotensi digunakan sebagai alat bantu deteksi dini risiko diabetes untuk mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Sekian dari Assalamualaikum kelompok kami. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. wabarakatuh.